Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Gatot Kustiaji selaku dosen pengampu dari mata kuliah Strategi Operasi Rantai Pasok. Di sini perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cekwidita Putri dari Prodi Manajemen angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1011910019. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa soal dari UTS yang telah diberikan oleh Pak Gatot. Baik, yang pertama yaitu terdapat tipe soal A, di mana kami sebagai mahasiswa disuruh memilih pertanyaan tersebut apakah benar atau salah. Nah, untuk yang pertama yaitu terdapat soal dalam strategi operasi dan rantai pasok untuk mendapatkan profit yang optimal, maka perusahaan harus semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk, penetapan harga, kuantiti, waktu, tempat, dan pelanggan yang tepat. Nah, hal tersebut apakah benar atau salah? Jawaban saya atas pernyataan nomor 1 ialah benar, karena sebelum perusahaan memulai berkompetitif dengan kompetitor lainnya, maka harus menyiapkan strategi agar mendapatkan banyak profit. Nah, diantaranya yaitu harus memperhatikan penetapan harganya, lalu untuk kualitas dan kuantitasnya, lalu terdapat waktu dan tempat agar efektif dan efisien, dan juga terdapat pelanggan yang tepat. Hal tersebut sangat dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan profit. Lanjut ke pernyataan nomor 2, yaitu dalam sebuah supply chain terdapat 3 jenis aliran, materials, information, and cash, di mana alirannya dari customer ke supplier, kecuali cash ke arah yang sebaliknya. Menurut saya, jawaban dari pernyataan tersebut ialah salah, dikarenakan semua aliran dalam supply chain mengalir dari hulu atau dari pemuat bahan baku menuju ke hilir, yaitu ke toko atau ke customer. Kemudian pernyataan nomor 3 yaitu resiko manajemen dalam global supply chains terdiri dari gangguan pasokan, penundaan pasokan, fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, dan fluktuasi nilai tukar. Jawaban dari pernyataan tersebut menurut saya adalah benar, dikarenakan pada materi Designing Global Supply Chain Networks menjelaskan bahwa rantai pasokan global saat ini termasuk gangguan pasokan, keterlambatan pasokan, fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, dan fluktuasi nilai tukar. Baik, soal selanjutnya adalah tipe soal B, yang mana kami sebagai mahasiswa diperintahkan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman kami. Soal yang nomor 4, yaitu menurut C2C dalam supply chain dimulai dari market, kemudian menuju operasi. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam operasional tersebut adalah yang pertama yaitu A, sebutkan 3 hal tersebut. Untuk jawaban dari 4A ini, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam operasional adalah kualitas barang yang bagus, kemudian pengiriman barang yang tepat waktu, dan yang terakhir yaitu fokus terhadap hubungan customer. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu 4B. 4B ini kami sebagai mahasiswa diperintahkan untuk menjelaskan masing-masing dari 3 hal tersebut. Nah, penjelasannya yaitu dalam hal C2C, customer akan mengunjungi market. Dalam hal ini, customer biasanya akan melihat barang-barang yang bagus dan mereka akan mendapatkan informasi yang bagus pula terhadap suatu produk atau suatu barang. Setelah customer mendapatkan informasi yang bagus dari suatu barang atau produk, biasanya customer akan melakukan keputusan pembelian dan ketepatan dalam pengiriman atau logistik. Dalam hal ini harus sesuai dengan estimasi yang telah diberikan kepada customer, agar hubungan customer dapat berjangka panjang dan berkelanjutan. Dalam hal penjualan, maka customer saat melakukan pembelian, maka akan berkelanjutan atau sering membeli barang kepada perusahaan tersebut, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu dalam strategi operasional dan rantai pasok, salah satu tujuan pembelajaran SORP adalah mengoptimalkan bullwhip effect, yang mana terdapat 2 pertanyaan dari nomor 5 ini, yaitu yang A, berikan penjelasan saudara apa yang dimaksud dengan bullwhip effect, dan yang B yaitu berikan penjelasan saudara terkait dengan gambar tersebut dan berikan contoh efek bullwhip yang terjadi masing-masing pada tahapan proses tersebut. Baik, untuk pertanyaan 5A, apa yang dimaksud dengan bullwhip effect? Bullwhip effect adalah gangguan yang terjadi pada supply chain yang dapat membuat permintaan menjadi tidak akurat, sehingga terjadi permintaan yang tidak stabil atau dapat mengalami perubahan. Lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu
Berikan penjelasan terkait dengan gambar di atas dan berikan contoh efek bullwhip yang terjadi pada masing-masing proses tersebut. Untuk jawaban 5B adalah gambar tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan permintaan customer atau customer demand yang tinggi, maka akan terjadi sebuah prediksi manufaktur melalui beberapa tahapan tersebut, dari customer hingga mencapai ke supplier. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu langkah-langkahnya dari customer demand akan sampai ke retailer. Lalu retailer pasti akan meminta ke wholesales. Kemudian wholesales akan meminta ke bagian manufaktur agar segera diproses permintaan tersebut. Untuk bagian manufaktur sendiri akan membeli bahan baku kepada supplier. Yang terakhir yaitu supplier sebagai pemasok dari sebuah perusahaan. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 6 yaitu tujuan utama perencana agregat adalah untuk mengidentifikasi parameter operasional berikut selama jangka waktu yang ditentukan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Production rate, B. Workforce, C. Overtime, D. Machine capacity level, E. Subcontracting, F. Backlog, and G. Inventory on hand. Untuk menjawab pertanyaan 6A, apa yang dimaksud dengan production rate? Production rate adalah jumlah unit yang sudah terrealisasikan per satuan waktu. Yang B, 6B maksud saya, workforce adalah jumlah tenaga kerja atau unit kapasitas yang diperlukan untuk produksi. Lanjut ke pertanyaan 6C, apa yang dimaksud dengan overtime? Overtime adalah jumlah lembur yang telah direncanakan. Yang D yaitu apa yang dimaksud dengan machine capacity level? Machine capacity level yaitu jumlah kapasitas mesin yang diperlukan untuk masa produksi. Yang E yaitu subcontracting. Subcontracting adalah jumlah kapasitas subkontrak yang diperlukan. Yang F yaitu backlog. Backlog adalah permintaan yang tidak dapat dipenuhi pada periode di mana permintaan tersebut muncul tetapi ditunda pada periode berikutnya. Yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan inventory on hand. Inventory on hand adalah tingkat persediaan yang akan disimpan selama beberapa periode dalam perencanaan. Baik, sudah terdapat 6 pertanyaan yang saya jawab. Namun sesungguhnya pada soal UTS terdapat 7 pertanyaan. Namun mohon maaf saya tidak dapat menjawab yang nomor 7 dikarenakan terbatasnya waktu dan kurangnya waktu untuk menghitung. Jadi mungkin saya sedikit menjawab pertanyaan yang 7A, di mana 7A tersebut pertanyaannya adalah terdapat 4 metode umum yang digunakan dalam peramalan. Sebutkan dan jelaskan keempat metode tersebut. Nah, metode peramalan ini terdapat 4 metode umum yang telah digunakan, yaitu pertama terdapat metode kualitatif, di mana metode peramalan kualitatif ini pada dasarnya bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Yang kedua yaitu terdapat metode peramalan deret waktu, di mana metode peramalan deret waktu ini menggunakan permintaan historis untuk membuat suatu peramalan. Yang ketiga yaitu terdapat metode peramalan casual. Metode peramalan casual ini mengasumsikan bahwa ramalan permintaan sangat berkorelasi dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan seperti keadaan ekonomi, suku bunga, dan lain-lain. Untuk metode peramalan yang terakhir yaitu terdapat simulasi, yang mana metode peramalan simulasi ini meniru pilihan konsumen yang memberikan dampak naik ke permintaan untuk sampai pada perkiraan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmu yang saya peroleh dari pelajaran Pak Gatot dapat bermanfaat dan dapat berpengaruh ke lingkungan sekitar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.